Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bisa harap kalian semua sehat, semangat, dan bersuka cita. Kenapa harus bersuka cita? Ya, kita harus selalu bersuka cita supaya kita tetap sehat. Dan Tuhan Yesus pasti senang. Nah, anak-anak, kembali kita ketemu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan semuanya, anak-anak siapkan diri kalian masing-masing, duduk diam ya, tertib, buka telinganya, dan yang bisa baca boleh ya, siapkan Alkitabnya. Yang tidak bisa, yang belum bisa, nggak apa-apa, duduk diam, dengarkan dengan baik ya. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, Miss Webo mau tanya nih, waktu beberapa minggu yang lalu kalian masih ingat gak Miss Webe cerita tentang apa? Yang bisa dapat hadiah. Hadiahnya nanti minta sama mami papi ya. Ya, oke, benar sekali, tentang apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Tentang apa lagi? Malaikat yang datang kepada siapa? Kepada Miss Webe? No, kepada siapa? Kepada mami papi? Oh bukan, kepada siapa? Kepada gembala ya. Malaikat datang kepada gembala memberitahukan bahwa Tuhan ada bayi yang lahir, yaitu pembawa sukacita. Ayo, ingat gak? Sudah ingat? Yes. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Oke, siap? Sip. Kita baca firman Tuhan terlebih dahulu ya. Oke, Miss akan ambil di dalam Matius pasal yang kedua ya. Matius pasal yang kedua ya, ayat 1 sampai ke 12. Oke. Ayo kita siap-siap baca mendengar firman Tuhan yang bisa ambil dari Matius pasal 2 ya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ke 12. Anak-anak siap-siap ya, dengar dengan baik. Oke, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan
dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah dengar apa? Tentang apa? Tentang berita tentang apa tadi? Berita apa? Ada seorang raja yang lahir dengan dikasih apa tadi? Tanda. Ada tanda. Tandanya apa? Tadi ada tanda yaitu bintang ya. Mereka ada yaitu orang-orang Majus. Orang-orang Majus itu apa sih, Miss? Orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang berilmu tentang perbintangan ya, orang yang sangat hebat ya. Nah, waktu mereka menyelidiki ternyata mereka dikasih tahu bahwa akan ada seorang pemimpin, seorang raja yang akan lahir, yang akan memberi pembebasan, akan memberi sukacita kepada siapa? Umat manusia. Lalu mereka atas petunjuk apa tadi? Atas petunjuk bintang di langit, mereka pergi mencari bayi di mana anak itu dilahirkan ya. Kalau kemarin malaikat Tuhan datang kepada para gembala. Kalau orang-orang berilmu ini, karena mereka orang berilmu, mereka membaca buku. Wah, terus mereka punya prediksi-prediksi. Wah, prediksi itu apa ya, Miss? Mereka punya pemikiran yang luar biasa dan ada petunjuk-petunjuk dari alam ya, bahwa ada seorang raja yang akan lahir, yang akan hadir di muka bumi ini, yang akan memberi pembebasan. Kemudian mereka mencari dari jauh ya. Terus kemudian mereka ketemu sama siapa? Herodes. Siapa sih Herodes? Herodes adalah seorang raja di situ ya. Ini nanti anak-anak kalian akan bisa melihat perbedaan waktu Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus lahir, sikap orang-orang, sambutan orang-orang kepada Yesus ya. Yang tadi, yang kemarin siapa itu? Para gembala. Gembala itu adalah orang-orang yang sederhana, mereka menyambut dengan penuh sukacita ya. Terus ini juga para orang-orang Majus, mereka duduk dengan gembira, dengan semangat yang luar biasa ya, dengan kelahiran Yesus. Nah, tapi ada orang yang tidak suka dengan kelahiran Yesus. Kenapa? Dia merasa terancam. Kok bisa terancam sih, Miss? Iya. Wah, dikatakan tadi bahwa akan ada raja yang lahir. Wah, ada raja yang lahir. Wah, berarti kalau ada raja yang lahir akan membebaskan Israel. Wah, berarti nanti jadi sainganku dong. Wah, jadi Herodes ini mulai iri, mulai terancam. Kalau nanti ada raja yang besar, berarti nanti aku tersingkir. Wah, ini bahaya, tidak boleh dibiarkan ya. Jadi raja Herodes ini iri kepada Yesus, terus takut kepada Yesus. Kalau dia akan terancam, dia akan tersisihkan ya. Kemudian dia akan diawali dengan tidak suka, diawali dengan rasa iri, kemudian benci, kemudian apalagi akan berbuah pikiran jahatnya ya. Dia memanggil para orang Majus itu, mereka dipanggil ke kerajaannya, terus ditanyai secara detail, di mana sih raja yang baru lahir, terus di mana letaknya, kapan. Wah, tanya secara detail. Nah, kemudian raja bilang apa kepada orang Majus itu? Kamu boleh pergi ya, cari sampai dapat ya. Setelah itu kasih tahu ke aku ya, gitu, kata raja. Dia bohong ya, kasih tahu ke aku ya, gitu ya, supaya aku datang menyembah, dikatakan di situ tadi ya, supaya aku datang menyembah kepada raja baru lahir itu, gitu ya. Apakah benar Herodes akan menyembah?
Tidak, dia berbohong ya. Boleh nggak anak-anak berbohong? Tidak ya. Boleh nggak anak-anak tadi seperti Herodes iri? Oh, kakakku punya mainan bagus, handphonenya bagus, jadi cemberut ya, jadi benci. Nah, tidak boleh ya. Nah, seperti Raja Herodes ini, dia menyuruh pergi para orang Majus untuk mencari supaya, dan setelah dapat supaya diberitahukan kepada Herodes. Nah, tapi si orang-orang Majus ini kira-kira dikasih tahu nggak ya kembali kepada Raja Herodes nggak ya? Ayo, siapa yang ingat tadi bacaannya? Kira-kira kembali nggak ya? Waktu orang Majus ini ya ketemu sama bayi Yesus, mereka langsung datang menyembah bayi Yesus. Kemudian apa? Setelah itu gimana? Pulang ya? Tidak, mereka mempersembahkan apa? Mempersembahkan tadi minyak, mur, terus apa lagi tadi? Emas. Wah, mereka ternyata selain orang berilmu, mereka orang yang hebat, orang yang pintar, mereka juga orang-orang kaya ya. Mereka orang yang datang kepada raja itu nggak boleh dengan tangan kosong, tetapi dengan hadiah yang luar biasa juga ya. Wah, itu harga mahal tuh, emas, kemenyan, dan mur itu. Wah, itu luar biasa. Lalu mereka persembahkan itu semua persembahannya, kemudian mereka pergi pulang ke negerinya dengan penuh sukacita. Nah, kira-kira mereka kembali lagi ke Herodes? Tidak. Mereka tadinya Herodes di sana. Kemudian supaya kita tidak ketemu Herodes, kita lewat jalan lain ya. Atas petunjuk siapa? Atas petunjuk mimpi ya. Mereka sebelum kembali, mereka dikasih mimpi sama Tuhan Allah ya, bahwa dikasih tahu kalian jangan kembali ke jalan yang tadi ya, tetapi kalian harus lewat jalan lain untuk pulang ke negeri kalian ya. Akhirnya mereka lewat ke jalan lain, pulang dengan penuh sukacita. Dan Herodes dapat informasi? Dapat berita? Tidak. Terus apa yang dilakukan Herodes ya? Wah, itu ya, marah besar. Wah, nanti kita lanjutkan waktu yang akan datang ya. Herodes, apa yang dilakukan oleh Herodes, Raja Herodes, dengan kelahiran Tuhan Yesus ini, dengan dia tidak mendapat informasi tentang Tuhan Yesus. Nah, anak kasih Tuhan, apa yang kalian dapat dari cerita ini, dari bacaan firman Tuhan ini? Nah, anak-anak, sebentar lagi ya, bulan ini adalah bulan di mana bulan yang penuh sukacita, karena Tuhan, kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah, anak-anak nih, kalau orang Majus tadi menyambut dengan sukacita dengan membawa apa? Persembahan. Wah, memberikan persembahan yang terbaik yang mereka miliki. Nah, anak-anak, kalian yuk di acara Natal ini, kalian memberikan persembahan apa kepada Tuhan Yesus? Apakah hanya minta, hari Natal kan harusnya aku dapat hadiah? Oh, iya, biasanya hari Natal banyak hadiah ya. Hadiah dari gereja, hadiah dari mami papi, hadiah dari engkong, tante, om, semuanya ya. Nah, tapi anak-anak juga harus ngasih hadiah kepada Tuhan, seperti orang Majus tadi ya, memberi hadiah yang terbaik. Nah, apa nih yang terbaik yang kalian miliki, yang akan kalian persembahkan untuk Tuhan Yesus? Nah, mungkin ada anak-anak yang membuat kartu ucapan ya, Selamat Natal kepada mami papi. Nah, kalau kepada Tuhan Yesus gimana? Tuhan Yesus selamat ulang tahun gitu. Nggak harus seperti itu juga. Kalian dengan
mulai sekarang hidup dengan sungguh-sungguh, semakin rajin beribadah, semakin hebat dalam berdoa, kalian semakin menghormati orang tua, dan kalian semakin rajin belajar, dan kalian semakin menjadi anak yang manis. Itu adalah hadiah yang terbaik yang Tuhan inginkan. Bukan hanya bukan hanya uang yang banyak kayak tadi ya, emas. Enggak, kan anak-anak belum bekerja ya, anak-anak belum bisa ya membeli itu semua. Jadi yang harus kalian berikan adalah seperti tadi ya, kalian rajin beribadah, rajin bisa baca Alkitab, yang rajin membantu orang tua, bantu orang tua ya. Yang tadinya malas harus rajin, yang tadinya suka berantem harus rukun ya. Ayo anak-anak, kalian mau jadi seperti siapa? Seperti orang-orang Majus tadi atau seperti Herodes? Angkat tangannya, ayo. Siapa yang mau? Pasti semua pengen jadi Herodes, ya? Oh tidak, Miss, pengen jadi orang-orang seperti orang Majus yang menyambut kelahiran Tuhan, kehadiran Tuhan di hati kita dengan penuh sukacita dan memberikan persembahan yang terbaik ya, bukan seperti Herodes ya. Herodes dengan penuh kebencian, iri hati ya, tidak suka gitu nanti ya. Nggak boleh. Yang tadinya anak-anak suka berantem harus mulai belajar untuk tidak berantem. Yang tadinya malas belajar harus rajin belajar. Yang tadinya malas berdoa harus rajin berdoa ya, karena berdoa itu adalah nafas bagi kita semua. Coba anak-anak pegang hidungnya 5 menit, bisa nggak? Coba. Nggak tahan lama kan? Nah, berarti kalau doa adalah nafas orang percaya, berarti kita nggak bisa lama-lama tidak berdoa ya. Kita harus rajin berdoa, berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun ya. Terus kita bisa berbicara kepada Tuhan apapun. Kalian sedang sedih, cerita sama Tuhan Yesus. Masuk kamar, Tuhan, aku tadi sedih Tuhan, tapi aku ingin bersukacita, aku ingin jadi anak baik ya. Tuhan, aku hari ini senang, cerita ya. Kalian boleh berkomunikasi dengan Tuhan kapanpun, apapun yang kalian alami ya anak-anak, supaya kalian boleh semakin dekat sama Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Coba kalau kalian sama orang tua dekat, pasti orang tua sayang. Kalau orang tua sayang, apapun yang kalian minta pasti dikasih. Nah, kita dekat sama Tuhan bukan karena kita supaya dikasih ya, tidak. Tapi otomatis orang yang menyenangkan Tuhan pasti dikasih yang Tuhan mau kasihkan ya. Oke, siapa yang ingin berikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan? Angkat tangannya. Wah, hebat semua ya. Biarlah kalian boleh menjadi anak-anak yang hebat. Biarlah di acara menyambut Natal ini kalian menjadi anak yang luar biasa, semakin lebih baik lagi dari hari yang sebelumnya. Oke, demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan dan menjadi tuntunan buat kita semua. Oke, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama pada saat pagi hari ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang manis. Kami rindu Tuhan menjadi anak-anak yang sayangin Tuhan, dan kami rindu untuk memberikan hidup kami. Kami rindu memberikan hadiah kepada Tuhan yang terbaik dari hidup kami. Tuhan, ajari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus berkati semuanya. Selamat menjelang Natal. Bye-bye. God bless you.